Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, seluruh jamaah masjid Ashifa Rumah Sakit Umum Daerah Ulin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ketemu ya. Kebetulan hari ini ulun diberi tugas untuk memberikan kultum. Jadi 7 menit mudah-mudahan berberkah ya. Pada siang hari ini kita akan membahas satu, menurut ulun ya, ini tujuan yang paling utama. Apa itu? Kita hidup ini salah satu yang harus kita capai adalah dalam mati atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, Rasulullah SAW bersabda Bapak sekalian ya, innamal a'malu bil khawatim. Artinya apa? Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Nah, ini Bapak sekalian, kuncinya itu di sini. Jadi kenapa kita ini harus selalu menjaga? Kenapa husnul khotimah itu menjadi sesuatu yang mungkin sulit ya? Kenapa? Karena memerlukan upaya, usaha, atau istilahnya kita istiqomah ya, sampai titik nafas terakhir. Nah, dari hadis tadi jelas bahwa Rasulullah tadi sudah mengatakan bahwa amal itu tergantung akhirnya Bapak sekalian. Karena tergantung akhirnya, maka kita harus berjuang terus ketika titik akhir itu yang terbaik. Ketika dalam keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini. Kita baru saja melewati bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan kita puasa di siang hari, itu jelas dalam ketaatan ya. Karena puasa ini Bapak Ibu sekalian merupakan salah satu ibadah yang luar biasa, karena kita online dengan Allah itu 12 jam terus menerus. Mungkin kalau sholat kita cuma 5 menit ya, habis itu salam sudah. Tapi kalau puasa mulai sahur, setelah kita subuh masuk sampai nunggu maghrib, itu connect terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa ini ibadah yang luar biasa, artinya biasakan. Nah, ketika bulan puasa kita puasa, mampu gak kita mempertahankan sekarang ini tetap puasa? Ketika kemarin kita bulan puasa meninggal, mungkin jaminannya bisa surga, karena ketika itu taat kita ya, ketika dalam keadaan puasa. Tapi ketika sekarang, apakah kita puasa kan gitu? Berbagai hadis sudah menjelaskan ketika habis Ramadan dianjurkan untuk berpuasa 6. Nah, mungkin kita sudah berpuasa 6 atau belum. Dilanjutkan lagi mungkin puasa Senin Kamis. Kalau hebat lagi, mampu lagi puasa Abu Daud, kan gitu ya. Nah, mempertahankan akhir itu memang perjuangannya keras sekalian. Contoh begini, Bapak Ibu di sini misalkan ya, bertahun-tahun itu sholat terus di masjid. Ya. Tapi kemudian besok tuh enggak, kemudian meninggal kita, tercatatnya apa? Ya tercatatnya yang akhir tadi. Karena banyak orang-orang, kata Nabi itu, amalannya kelihatan amalan surga, padahal nanti dia jadi penghuni neraka. Ada yang amalannya kelihatannya neraka, tapi kemudian dia justru masuk surga. Kenapa? Karena ketika akhirnya orang-orang yang pertamanya maksiat itu jadi tobat, dan ketika meninggal itu dalam keadaan taat. Nah, makanya sulit gitu Bapak sekalian. Ini Bapak Ibu lagi taat nih. Insya Allah ini husnul khotimah kalau meninggal di sini. Karena dalam keadaan taat. Nah, persoalannya ketika nanti sudah keluar kita dalam keadaan taat atau enggak. Nah, itu yang jadi pertaruhan kita. Makanya amal yang amal itu tergantung pada akhirnya. Akhir itu Bu, kita baik ya. Jujur aja, misalkan saya dengan Ustadz
Taufik misalkan, baik 10 tahun baik, nggak pernah keleng, nggak pernah marah-marahan. Kemudian ketika akhir gara-gara satu masalah, kemudian kita berkelahi, marah-marahan, mungkin putus silaturahmi. Itu yang tercatat itunya. Yang bertahun-tahun itu akhirnya lenyap gara-gara akhirnya itu nggak bagus. Nah, perlu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian ya, sebenarnya ada kalau saya pribadi kurang setuju kalau ada istilah mati mendadak. Nggak ada Bapak sekalian kalau menurut saya. Karena sebelumnya kita sudah diberitahu, Bapak Ibu sampean yang punya nyawa suatu saat mati. Artinya nggak siap aja orang mendadak itu. Ketika kita siap, saya kira nggak ada yang mendadak. Makanya Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i itu mengatakan, jadikan dunia di tanganmu, ya tak? Akhirat di hatimu, kematian di pelupuk matamu. Bapak Ibu marah dengan istri, ingat aja ketika marah itu mati gimana? Kan jadi su'ul khotimah ya. Apalagi masalahnya masalah kita yang salah misalkan. Jadi ketika kita terakhir itu yang paling kritis untuk kita perjuangkan sehingga kita bisa husnul khotimah. Nah, jadi kalau kuncinya sudah tahu Bapak Ibu sekalian ya, bahwa husnul khotimah itu pada akhirnya, berarti kita harus hati-hati. Kemudian Nabi itu dalam sebuah dalilnya mengatakan ya, simpel aja ini saya beri resepnya. Kalau Bapak Ibu bisa menjalankan, ini ilmu Bapak sekalian, sampai nggak usah tanya saya bisa atau enggak, itu urusan saya dengan Allah. Kalau Bapak Ibu dengarkan ceramah, komunikasi dengan orang, pegang itu dalilnya pendapatnya Sayyidina Ali. Unzur maqala wala tanzur man qala. Dengarkan yang diomongkan, nggak usah peduli siapa yang ngomongkan. Jadi kalau saya ngomong, dengarkan aja omongan saya benar atau enggak. Kalau baik turuti, kalau enggak tinggalkan. Jangan melihat sayanya, karena kalau sayanya itu banyak mesti. Karena manusia ini sebenarnya tidak ada yang hebat. Bukan kita yang hebat, tapi karena Allah menutupi aib kita. Kalau dibuka Bapak Ibu sekalian, aib kita ini banyak. Nggak usah sombong ya. Kalau boleh istilah Gus Bahasa, anggap manusia itu sebenarnya WC berjalan ya. Kalau saya lihat di sini, semua membawa kotoran ke sana kemari. Terus apa bangga kita? Nggak ada Bapak sekalian. Nah, jadi ketika rumusnya apa? Kan Nabi itu bersabda ya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah daqolal jannah. Bayangkan Bapak sekalian. Kelihatannya simpel kan? Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga Bapak sekalian. Itu hadis riwayat Abu Daud ya, nomor 3116. Nanti kalau nggak percaya buka di kitabnya. Nah, berarti kita Bapak Ibu sekalian perjuangkan, latih saja ketika terakhir nanti bacanya la ilaha illallah, bukan aduh atau misalkan BPKB ada di lemari bagi-bagi warisan. Tetap, nah untuk bisa mengucapkan akhirnya la ilaha illallah itu perlu perjuangan menurut saya. Berarti kita harus refleks ya. Sebenarnya kita bisa saja melihat sekarang gini, tiba-tiba kita jatuh, apa yang kita teriakkan sekarang ini nah, ketika jatuh aduh, atau malah kita beri muar misalkan atau apa. Nah itu berarti refleks kita belum sampai ke akhir la ilaha illallah. Siapa tahu ketika kita terakhir itu terus kemudian meninggal, apa ucapannya? Nah, itu penting sekali karena kita sudah tahu Bapak Ibu sekalian, kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang luar biasa. Orang 70 tahun kafir kemudian mengucapkan kalimat syahadat ya, kan ada la ilaha illallah, 70 tahun dosanya diampuni Bapak sekalian. Jadi kalimat itu sebenarnya simpel aja kalau ini secara mudah-mudahan gitu ya, secara ibaratnya awam. Kalau mau mati husnul khotimah, syahadatun la ilaha illallah. Jadi Bapak sekalian, Bapak Ibu sudah megang kunci surga, yaitu la ilaha illallah. Jangan dilepas Bapak sekalian. Jadi kunci surga. Sampai nggak dipegangi kunci neraka ya.
nggak ada kunci neraka, tapi dipegangi kunci surga. Dan kita semua ini adalah keturunan dari Nabi Adam yang sebenarnya ahli surga. Tidak ada ahli neraka ya. Karena kita sebenarnya semua dari keturunan Nabi Adam. Baik Bapak-Bapak sekalian ya. Kita akhiri dengan sebuah doa ya. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.